Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.
Haleluya. Semoga suara saya kedengaran dengan jelas ya. Semuanya udah bisa dengar sekarang. Tadi saya lihat di chat ada beberapa yang ada kendala. Udah kedengaran semua ya. Boleh kasih jempolnya. Haleluya, haleluya. Oke, saya akan share screen sekarang. Oke. Sekali lagi shalom. Oh, saya belum shalom, jadi bukan sekali lagi. Shalom saudara-saudari kekasih dalam Kristus. Saya percaya keadaan kita semua lagi luar biasa dalam nama Yesus. Amin. Hari ini nih saya mau menyampaikan, berhubung masih dalam bulan Januari, masih boleh ya saya khotbahnya 2021 Happy New Year gitu ya. Nah, oke, judul dari khotbah yang saya rindu sampaikan pada pagi hari ini adalah 2021 alias 2021. Boleh komen di chat 2021, 2021, 2021. Ya, kok aku nggak ngeliat ada yang chat ya. Tolong dong. Yes, thank you Tante Wipin. Oke. 2021 alias 2021 ya. I just thought it was cool, makanya aku pakai itu buat judul hari ini ya. Tahun ini kita rindu ya saudara untuk proclaim victory over our lives. Amin. Kita langsung aja ya. Gimana caranya kita bisa proclaim victory over our lives di tahun yang baru ini saudara? Mari kita langsung masuk ke 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan untuk saudara. Firman Tuhan berkata, "Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih." Di bahasa Inggrisnya, final exhortations. Watch, stand fast in the faith. Be brave, be strong. Let all that you do be done with love. Jadi sering banget ya saudara kita dengar kata victory. Dan hari ini saya rindu menyampaikan 5 langkah untuk hidup victoriously yang ada dalam 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14 ini. Sebelum itu yuk mari kita lihat apa arti dari kata victory ini itself ya. Victory is a noun. It means the overcoming of an enemy or antagonist, achievement of mastery or success in a struggle or endeavor against odds or difficulties. Jadi for us to reach, for us to achieve, buat kita bisa achieve, untuk kita mencapai victory ini, Alkitab berkata nomor satu adalah, sorry saya campur ya nggak apa-apa ya, buat kita berjaga-jagalah, atau dalam bahasa Inggrisnya tadi watch ya saudara. Jadi what are we watching? Apa yang kita watch gitu? Sinetron, drakor, English, Chinese? Apa yang kita watch saudara? Atau terhadap siapakah kita harus berjaga-jaga? Ada 4 key points untuk terhadap apa dan siapa yang kita harus berjaga-jaga saudara. Yang pertama-tama adalah watch for adversary. 1 Petrus 5 ayat 8-9 mengatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. We are all experiencing the same things. We are all going to be tempted. Yang bisa menjauhkan kita dari temptation itu adalah untuk berjaga-jaga, saudara. Dan ada 2 momen di mana kita bisa lemah, saudara. Yang pertama adalah ketika kita mengalami a great victory. Mungkin saudara mikir, kenapa malah setelah mengalami a great victory? Contoh, Elijah ya, on Mount Carmel ya saudara. Itu an amazing story of victory. Di mana he ended up seizing all the false prophets dan Tuhan menjawab semua doanya gitu. An amazing victory ya saudara. Tapi kelanjutannya apa? Elijah started becoming overwhelmed with fear gitu. Sampai dia isolated himself dan jadi penuh dengan self-pity gitu. Sampai akhirnya dia percaya bahwa he was better off dead. Jadi how in the world Elijah bisa dari this mountaintop victory saudara. Di mana he ended up seizing all the false prophets dan Tuhan menjawab semua doanya sampai dia merasa lebih baik kalau dia mati aja. Nah, karena a great victory, kita tetap harus berjaga-jaga ya saudara. We need to still be watchful.
Nah, yang kedua adalah ketika kita lelah, saudara. Ketika kita capek. Dan I think Elijah represented this too. Sorry ya, Pagem, bukan ngomongin Pagem loh ini. Elijah yang itu ya. Jadi Elijah got this great victory ya. Tapi abis itu dia jadi worn out. Physically, mentally. Dia worn out gitu. Dia lelah, dia capek. Jadi ketika kita sedang lelah, kita sedang capek, tetap cobalah untuk berjaga-jaga. Jadi yang pertama tadi, watch out for adversary ya. Mau kita mengalami a great victory, mau kita lagi lelah, apapun situasi kita, terus berjaga-jagalah. Selanjutnya adalah beware of wolves, serigala ya saudara. Obviously, saudara ketika kita ngelihat ya ada serigala gitu, pasti kita berjaga-jaga ya nggak? Paulus berkata, mereka datangnya dari luar gitu. Nah, kalau serigala, kita kan pasti watch out nih. Kalau serigala berbulu domba gimana? Mereka kelihatannya nih kayak domba. Mereka itu baunya kayak domba. Mereka gayanya kayak domba. Tapi mereka bukan domba. Nangkep saudara? Jadi Paulus berkata mereka datangnya dari luar. Mereka bisa aja curi masuk gitu. Tapi mereka juga bisa bangkit dari antara kita. Nah, itu yang bahaya, saudara. Ketika mereka bangkit di antara kita, orang-orang yang kita pikir, oh kita bisa percaya, kita bisa andalkan gitu ya. Ternyata, nah, ada 3 ciri yang saya bisa bagikan kepada saudara buat saudara bisa lebih aware ya. Yang pertama adalah kalau misalnya ada serigala berbulu domba, mereka itu nggak peduli dengan flock mereka. Mereka itu akan gunakan orang to their own advantage. Yang penting mereka dapat benefit gitu. Mereka nggak akan peduli akan damage yang mereka lakukan kepada anak-anak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka akan membicarakan hal-hal yang aneh. Anehnya itu gimana? Mereka itu akan memutarbalikkan sebuah kebenaran, saudara. Dan ini kita bisa notice karena hal-hal yang mereka ucapkan itu nggak seturut dengan firman Tuhan. Mungkin mereka akan sprinkle a little scripture di situ ya, biar kedengarannya itu enak gitu. Jadi kita percaya gitu. Tapi at the end of the day, mereka akan tetap memutarbalikannya gitu. Mereka akan memutarbalikkan kebenaran. Dan alasan kenapa mereka memutarbalikkan kebenaran, it leads to the third one, yaitu mereka akan membawa perpecahan. Mereka itu suka membawa perpecahan. Mereka akan memisahkan orang-orang dan kemanapun mereka berada itu mereka bawa roh perpecahan, saudara. And they love it gitu. Jadi mereka ini seakan-akan membawa umat Tuhan itu dekat sama Tuhan gitu, mengikuti Tuhan gitu. Sedangkan sebenarnya mereka sedang memperbesar kerajaan mereka sendiri. Mereka akan mulai ngambil kepercayaan umat Tuhan dan mulai tarik umat Tuhan itu keluar dari gereja, keluar dari persekutuan. Jadi kita tetap harus berjaga-jaga terhadap serigala yang berbulu domba juga, saudara. This is our responsibility untuk kita berjaga-jaga gitu. Jadi tadi yang satu berjaga-jaga for adversary, kedua buat serigala, apalagi yang berbulu domba ya. Yang tiga, watch for one another. Alkitab berkatakan, saudara, bahwa kita harus mendoakan sesama. That's we are our brother's keeper gitu. Makanya kita harus saling menjaga. Kalau saudara udah melihat nih semenjak pandemi ya, kok si X itu udah nggak pernah ibadah lagi gitu. Telepon mereka. Butuh cuman berapa menit kok saudara untuk saudara ambil handphone dan telepon mereka, tanya kabar mereka, tanya kalau semuanya baik-baik aja gitu. Dan kalau ada yang misalnya merasa down gitu, discouraged, saudara bisa reach out dan encourage mereka lagi gitu. Kalau saudara melihat si iblis lagi masuk dari blind spot teman saudara gitu, doakan mereka, warn mereka. Dan kalau ada orang hari-hari ini yang ada di hati saudara gitu ya, doakan mereka juga gitu. Mungkin kita nggak tahu gitu kenapa ada nama orang ini di hati kita gitu. It's okay, doakan saja. Sebut nama mereka dalam doa-doa saudara. Amin. Saudara pernah nggak sih? Mungkin kita mengalami sesuatu nih. Dan tiba-tiba ada orang yang chat kita atau telepon kita memberikan kita kekuatan gitu. Padahal kita nggak cerita gitu. Sampai kita sendiri yang kayak, lah ini tahu dari mana gitu kan. Karena banyak sekali gitu encounters dalam hidup saya pribadi di mana saya lagi mengalami proses, saya belum sempat cerita ke siapa-siapa dan ada orang yang tiba-tiba bisa memberikan saya kekuatan gitu out of nowhere. Nah, momen seperti itulah saudara di mana saya percaya bahwa walau kita nggak melihatnya gitu, Tuhan itu masih bekerja dalam hidup kita. Amin. Saya mau nyanyi bridge-nya lagunya itu ya, Waymaker ya. Don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working.
stop working. Jadi yuk mari kita proklamasikan saudara. Kita simpan itu dalam hati kita gitu. Even when we don't see it, even when we don't feel it sometimes gitu ya. Kita percayalah bahwa Tuhan itu masih bekerja di dalam hidup kita saudara. Jadi banyak banget orang dalam hidup kita itu yang memerlukan a watchful prayer saudara. Karena seringkali kita nggak tahu gitu apa yang orang lagi hadapi, apa yang orang lagi alami gitu. Jadi kalau ada orang yang Tuhan taruh di hati saudara hari-hari ini, doakan, amin. Don't worry about not knowing what to say. Atau saya doakan tentang apa gitu. Saya percaya kalau Tuhan itu udah taruh orang di dalam hati saudara, Roh Kudus itu yang akan lead us gitu ketika kita decide, oke, kita mau mendoakan mereka. Dan yang terakhir untuk berjaga-jagalah itu karena kedatangan Tuhan itu sudah sangat amat dekat saudara. Ada peringatan di Matius ya saudara. Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Terus kelanjutannya adalah that if the master or owner of the house knows when the thief is coming, they would have watched in order to not allow his house to be broken into. Make sense ya saudara? Kalau kita dikasih tahu, tar sore ini ada maling gitu, mau datang ke rumah, kita pasti jaga-jaganya lebih kan, pasti gitu. Kita pasti kunci semua pintu kita lebih dari yang what we normally do gitu. Tapi ketika kita nggak dikasih tahu, apakah kita nggak jaga-jaga? Kan nggak mungkin, pasti kita keluar rumah, kita tetap kunci pintu gitu kan. Are we gonna open our doors widely gitu? Enggak kan, aku yakin pasti kita tetap kunci pintu walaupun kita maksudnya nggak dikasih tahu ada maling mau datang gitu kan. Sama seperti hidup kita saudara, seharusnya. Walaupun kita nggak tahu gitu, kapan the devil is coming, kita harus berjaga-jaga. Kita harus siap-siap saudara. Kita nggak tahu juga kapan Tuhan akan datang kembali. Jadi berjaga-jagalah. Persiapkanlah diri kita dengan sungguh-sungguh untuk kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita balik ke materi sekolah minggu. Efesus 6 ayat 13 mengatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ini ya, gambar dari armor of God ya. Jadi yang pertama, stand firm with the belt of truth buckled around your waist, yeah. Breastplate of righteousness in place. Your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Jadi itu ya. Cek saudara, cek. Udah belum sih kita siap? Udah belum sih kita ready buat face anything yang akan datang kepada kita gitu. Tiap hari, tiap pagi, sebelum kita melakukan aktivitas apapun, sudah belum kita gunakan seluruh senjata Allah. Selanjutnya adalah yang poin kedua, untuk berdirilah dengan teguh dalam iman. Mau lagi takut, mau lagi tempted, apapun situasi saudara, berdiri teguh dalam iman. Jadi ada dua aplikasi yang dari sini saudara. Pertama adalah berdiri teguh in the faith. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, mungkin kita lagi merasa kecewa atau kita lagi merasa down gitu. Tetap berdiri dengan teguh. Common banget gitu loh saudara, untuk kita ngadepin masalah terus maunya apa? Oke guys, gue leave dulu ya gitu kan. Jadi hasilnya apa? Kita tinggalin kehidupan iman kita. Don't do that saudara. Karena ketika kita hidup untuk someone that is beyond this world, ketika kita hidup untuk Tuhan yang most high, jangan jadi lemah gara-gara hal-hal yang non-eternal, saudara. Dan yang aplikasi kedua itu berdiri teguh dalam iman kita. Jadi personal, saudara. Aplikasinya bisa lebih dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan gitu. Tapi sekarang ini kita berdiri teguh dalam janji Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Kita percaya ya, saudara. Kita percaya walaupun mungkin sekarang kita belum bisa melihat apapun terjadi gitu. Tapi kita gak lepas dari iman kita, saudara. Kita berdiri teguh karena kita tahu kita itu Tuhan kita itu nyata. Kuasa Tuhan itu dahsyat, saudara. Anak-anak sekolah minggu aja suka nyanyi lagu itu ya. My God is so big, so strong and so mighty that there's nothing my God cannot do. Ya, atau lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan
ada satu lagi lagu yang saya suka banget, karena kata-katanya itu kayaknya simple gitu, tapi itu jadi peringatan buat kita. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Fajar pagi hari, sun in the morning. Saudara, do we have doubts that the sun will rise tomorrow? Saya mau tanya sekarang, saudara mungkin boleh jawab di komen ya. Saudara pernah nggak sih mempertanyakan, matahari besok kira-kira bakal bersinar gak ya? Pernah nggak saudara? Pernah nggak kita mempertanyakan itu? Gak pernah kan ya? Tante Wipin bilang never. Dia bilang enggak. Gak pernah kita mempertanyakan itu karena kita tahu gitu bahwa matahari itu pasti bersinar pada pagi hari. Dan lagu ini mengatakan bahwa janjimu seperti fajar pagi hari. Janji Tuhan itu seperti fajar pada pagi hari. Don't doubt it. Jadi ketika kita tahu janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari, artinya nah ya, jadi laki-laki be brave, wanita pun be brave. Be brave in every aspect gitu. Apalagi ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan gitu. Kebenaran itu nggak gampang saudara untuk kita sampaikan. Nggak gampang kan ya. Apalagi hari-hari ini itu si iblis itu memutar-balikan firman Tuhan, memutar-balikan perkataan Tuhan itu seakan-akan aneh banget sih kata-kata Tuhan gitu. Karena apa? Berbeda dengan cara dunia gitu. But despite that, kita tetap harus be brave, saudara, untuk berani tampil beda ketika kita menyampaikan firman Tuhan gitu. Karena kita adalah garam dan terang dunia, saudara. Yang keempat, tetap kuat. Gimana caranya buat kita tetap kuat gitu? Apalagi dalam situasi yang sangat sulit. Not your own strength, but in the strength of the Lord, saudara. Not your own power, but in the power of the Lord, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 14 mengatakan, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi apa? Karena kita kuat dalam firman Tuhan, itu yang membuat kita kuat, saudara. Karena kita ada strong foundation dalam firman Tuhan. Jadi abiding kepada firman Tuhan itu yang membuat kita kuat gitu. Di dalam Kolose ada tertulis, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Bahasa Inggrisnya, dwell in you richly. Diam dalam segala kekayaan. Jadi ketika kita membicarakan firman Tuhan, saudara, ini nggak ngomong yang tentang knowledge ya, saudara. Bukan sekedar, ya saya baca, saya tahu firman Tuhan. Saya taunya di kepala saya taunya di otak saya, karena ini knowledge gitu yang saya terima. Tidak, saudara, tapi di hati kita pun, kita harus mengetahui firman Tuhan. Dalam segala kekayaan, dwell in you richly, itu sedang berbicara tentang ketika hati kita itu menjadi sebuah rumah untuk firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan itu gak boleh kita hanya sekadar ketahui dalam otak kita gitu. Karena belum tentu itu bisa mengubah, saudara. Firman Tuhan yang hanya sekadar di otak belum tentu bisa menguatkan iman saudara. Yang bisa itu adalah ketika firman Tuhan itu dari kepala ke hati saudara. Dan perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Haleluya. Jadi gimana cara kita gak cuman baca doang gitu firman Tuhan dan tanam di kepala tiap kepala dan hati kita juga gitu. Kuncinya adalah meditation atau renungkan gitu. Ketika kita mengambil waktu untuk namanya benar-benar marinate dalam firman Tuhan gitu. Ketika kita nggak terburu-buru, ketika kita membacanya, baca firman Tuhan itu dengan benar-benar kayak sungguh-sungguh gitu. Nggak yang kayak, waduh udah mau sampai sentral nih, buruan kirim gema gitu ya. Tetapi
kita benar-benar reflect gitu. Kita benar-benar pikirkan, kita benar-benar renungkan. Itu yang bisa membuat firman Tuhan menjadi hidup dalam hati kita. Itu yang memberikan kita kekuatan, saudara. Yosua 1 ayat 8 sampai 9 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukanlah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Baca, renungkan, lakukan, saudara. Susah sekali gitu untuk kita melakukannya ya. Kadang it hasn't become real to you gitu. Yang membuatnya real adalah ketika kita benar-benar merenungkannya. Then you'll be successful. Then you'll have strength. Jadi spend time in the word, saudara. Kalau kita baca di kitab Mazmur ya, banyak banget gitu. Di akhir passage, kita bisa lihat ada tulisan kecil, Selah. Lihat gak, saudara? Semoga lihat ya. Nah, kata itu dipakai 74 kali in the Hebrew Bible gitu. 71 kali di Mazmur, 3 kali di Habakuk. Ada yang tahu nggak sih arti dari kata ini? Jadi ada beberapa interpretation of this word ya. Tapi one definition by a scholar yang saya ambil dan saya suka itu, dia bilang artinya adalah to pause and reflect after the music. Ya, misalnya yang tadi lagu, aku punya Tuhan yang besar. Saudara stop, renungkan, aku punya Tuhan yang besar. Jangan sekedar omong doang gitu ya. Benar-benar stop, reflect. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Tuhan telah berjanji dan sanggup mengenapinya. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Imanku akan percaya Tuhan. Imanku akan percaya atas kuasamu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima Tuhan kemenangan dari Engkau Tuhan. Jadi ketika kita baca Alkitab, ketika kita praise and worship, meditate, renungkan setiap perkataan, renungkan, saudara. Karena disitulah perwahyuan akan datang, revelations will come from there gitu. Dan saya kemarin itu hari Jumat ada sharing sedikit ya di pas doa malam. Untuk yang belum mendengarkannya saya akan ulangkan gitu. Tahun ini adalah tahun integritas. Kita semua udah dengar banyak banget sermon tentang integritas. Kita semua udah tahu kalau integritas itu artinya apa. Kita harus perkataan, pikiran kita, motif kita, perilaku kita, action kita itu harus sama ya saudara. Kita tahu itu. Integritas itu gitu ya. Tapi yang saya dapatkan tahun ini adalah specifically towards worship gitu. Worship, integrity in your worship. Nah, apa maksudnya integrity in your worship gitu? Yang saya dapatkan tuh saudara adalah ketika kita worship ya, kalau saudara ikut doa malam sering ya, apalagi pas masa puasa itu, saya lagi demen banget lagu-lagu yang tentang my love for the Lord gitu. Misalnya lagu First Love Fire gitu. Atau nggak How I Love You Lord gitu. Banyak banget lagu yang menunjukkan kasih saya kepada Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan itu ngomong gitu ke saya, kalau misalnya kita itu punya integritas itu bukan cuman hal-hal yang kita sering dengar itu ya, tapi dalam worship kita, dalam our moments with the Lord, ketika kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, itu kita juga memperoleh integritas di situ saudara, di mana setiap perkataan yang kita keluarkan ketika kita nyanyi, How I Love You Lord, itu benar-benar kita harus minute saudara, bukan sekadar melodi lagu ini enak, kata-kata lagu ini bagus gitu, tapi kita harus dari hati kita mempunyai integritas untuk minute, benar-benar minute gitu. Ketika I say I love you Lord, bukan sekedar saying I love you Lord gitu, tapi benar-benar dari hati saya itu ngomong gitu, kalau I love you Lord, benar-benar I love you Lord gitu. Jadi integritas dalam worship itu sangat penting ya saudara. Dan mohon maaf sekali lagi Bang Gusnadi, tapi saya akan menggunakannya untuk contoh karena orang nggak pernah tersinggung gitu ya. Kalau kita lihat selama tahun 2020 saudara, kalau ikut Zoom terus ya dalam praise and worship itu kita lihat gitu ya, siapa muka yang paling sering nongol dalam praise and worship? Bang Gusnadi Putra gitu ya, dalam praise and worship setahun ini gitu.
Padahal kalau kita lihat banyak banget gitu ya saudara ya, singer WL di dalam gereja ini gitu. Nah, apa mukanya bagus lagi. Aku aja bosan apalagi Kak Ica. Enggak, canda. Apa, tapi ya gitu saudara, sebenarnya banyak banget yang bisa dipakai untuk PPW gitu kan. Tapi yang saya dapatkan itu, Tuhan itu lagi menguji kualitas penyembah. Tuhan itu sedang menguji kualitas penyembah memasuki tahun 2021, tahun integritas. Tuhan sedang menguji setiap dari kita gitu. Tuhan lagi ngeliat gitu, apakah kalau kamu nggak dijadwal, kamu akan tetap memuji aku dengan yang sama? Apakah ketika kamu nggak nge-WL, apakah pujian kamu di dalam kamarmu itu masih sama, berkobar-kobarnya sama kayak kalian lagi membawa worship di depan orang gitu. Karena apa saudara? Nggak penting banget buat kita kelihatan keren pas nge-WL di depan orang, tapi kita sendiri nggak punya personal relationship dengan Tuhan. Nggak ada personal worship dengan Tuhan. Itu benar-benar nggak penting banget saudara. Karena apa? Kita itu mau menyenangkan manusia atau mau menyenangkan Tuhan? Yang mana? Who do we please? God or humans gitu. Karena you can look good in front of people, tapi ketika kita nggak ada personal relationship with God, really, there is no point gitu. Dan itu yang saya dapatkan tentang worship, integrity in worship atau integritas seorang penyembah ya saudara. Yang kelima adalah melakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Notice gak sih saudara, especially with anak-anak kecil ya, it always depends on how you say things gitu. Karena kita bisa say nice things, but we don't have the right spirit. Contohnya, tadi Cica nyanyi lagu, bentar. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Misalnya tadi kan Cica nyanyinya dengan beautiful harmony ya. Aku lagi minta ditraktir kayaknya sama Cica. Tapi she sang it with a beautiful harmony gitu. Tapi what happens if tadi Cica pas nyanyi lagu itu nyanyinya dengan nada yang marah? Misalnya hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bayangin, tiba-tiba di Zoom sisa hostnya doang gak sih? Kayak apaan sih nih WL, ngapain sih nih WL gitu. Padahal kata-katanya bener, message-nya bener, tapi spiritnya salah kalau kita dengan nada marah nyanyikan gitu ya. Jadi saya percaya hari-hari ini gitu, kalau kita pasti bisa lakukan segala pekerjaan dalam kasih, karena Tuhan dulu yang mengasihi kita saudara. Ultimately, we have been given a victorious life. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus sudah membayarnya ketika ia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Lagu Nothing But the Blood ya. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes it white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Sebagai ayat penutup saudara, 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Death, where is your sting? Your power is as dead as my sins. Itu yang kita harus proklamasikan saudara. Your power is as dead as my sins. Karena Tuhan telah membayarnya saudara. He has washed away our sins by His blood. Jadi saudara, pada awal tahun 2021 ini, di bulan pertama ini, yuk kita sama-sama kita make sure saudara, bahwa hidup kita ini kita mau hidup dalam kemenangan saudara. Ada amin? Di tahun ini 2021, 2021. Now it's 2021. Dan kita masih mau hidup in a victorious life. Amen. Yuk kita sama-sama berdoa.
Kurata khayara raba shandiara raba yarata khayara raba yara raba. Sedekiara ta khayara raba shandiara ta khayara rabo. Kuriara raba yara raba yara raba yara raba shandiara ta khayara raba yarata khayara raba yara raba yara raba yara raba yara raba yara raba. Kiara ta khayara raba yara raba yara raba yara raba yara raba shandiara ta khayara raba. Kurata khayara raba shandiara raba yara raba. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yararaba shandiri, yararaba yararaba shandiri yararabo. Kami terima kemenangan darimu Tuhan. Kami terima kemenangan darimu Tuhan. Kurarararaba shandiri yarata khairaraba shandiri. Kurapa shandiri yararaba yaraba 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 yaraba. Sedekiara ta khairarabo shandiri yaraba 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 yaraba. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau dalam tahun 2020 Tuhan kami bisa melewatinya dengan Engkau ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, di tahun 2020 banyak yang mengalami proses, banyak yang mengalami kesulitan, banyak yang harus meneteskan air mata berkali-kali ya Tuhan. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, kami ada di tahun 2021 Tuhan. Oh, kami bersyukur ya Tuhan, di tahun 2021 ini kami percaya ada pengharapan yang baru, ada semangat yang baru ya Tuhan. Kurata khayara raba shandiara ta khayara raba. Kami percaya ya Tuhan 2021. Dan kami mau ya Tuhan, tahun 2021 ini kami tetap hidup in a victorious life ya Tuhan, dalam Engkau ya Tuhan. Kami terima kemenangan yang darimu ya Tuhan. Kami terima ya Tuhan. Di awal tahun ini ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan. Kami mau sama-sama berdoa ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Kami rindu minta ampun ya Tuhan untuk segala yang kami lakukan di tahun 2020 maupun di awal tahun ini yang mungkin tidak menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami meminta ampun Tuhan untuk segala kesalahan yang kami perbuat ya Tuhan. Kami meminta ampun ya Tuhan kalau kami belum sempurna berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan terus ya Tuhan, terus Tuhan menjadi serupa dengan-Mu. Kami mau terus Tuhan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus Tuhan mengejar panggilan kami ya Tuhan, mengejar panggilan yang Engkau telah tetapkan ya Tuhan. Kurata khayara raba shandiara ta khayara raba yaraba yaraba. Kuriara raba shandiara ta khayara raba yaraba 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 yaraba. Sedikiara ta khayara raba yaraba yaraba. Kami mau berjaga-jaga lebih lagi ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan berjaga-jaga ya Tuhan. Kami mau siap-siap ya Tuhan. Kami gak mau Tuhan. Kami gak mau main-main dengan keselamatan kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Kau udah mau datang ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat amat dekat ya Tuhan. Kami gak mau main-main dengan keselamatan kami ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk mempunyai kingdom mindset ya Tuhan, di mana mata kami hanya tertuju kepada hal-hal Tuhan yang ada eternally ya Tuhan, hal-hal yang bukan di dunia ini ya Tuhan. Bantu kami fokus ya Tuhan, bantu kami fokus ya Tuhan. Biarlah kami terus berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Setiap langkah hidup kami, tuntun kami ya Tuhan, tuntun kami. Kami gak mau berjalan kalau tidak bersama Engkau ya Tuhan. Tuntun kami setiap langkah ya Tuhan. Biarlah memasuki tahun yang baru ini Tuhan, kami datang Tuhan dengan mindset yang victorious ya Tuhan. Kami datang, kami memproklamasikan ya Tuhan,
2021 ya Tuhan, kami akan hidup victoriously ya Tuhan. Kami akan menang atas segala godaan iblis ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pesan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, that I didn't take any of your glory, but all the glory belongs to you alone, Lord. Move in the lives of your children, Tuhan. Kau sendiri yang bekerja di dalam hidup anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin.